Ben ora ciloko no pola, ben ora salah. Aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di channel Aja Dume Series. Aja Dume. Go. Iya, aduh Go. gak kompak. Go. Kayak acara reuni. Kayak acara MLM anjir. Go. Iya, dan kita tuh membuktikan bahwa nggak semua konten kita tuh serem ya, Ki. Betul. Kadang orang terdekatku aja nggak mau nonton, takut. Serem. Orang terdekat lo. Iya. Muka lu kali yang serem. Iya. Aduh, gue serem. Padahal gue kan Ada sound effect-nya. nyesain sendiri. Iya, intinya maksudnya kita tuh tetap santai dan insya Allah tetap santun, tapi nggak melulu soal yang gelap-gelap ya. Betul. Walaupun tempat kita selalu gelap, cuman kita membuktikan bahwa hal-hal tersebut memang ada di kehidupan kita ya, Ki, ya. Betul. Dan nggak perlu ditakut. Wah. Gelap kan? Jadi gelap. Jadi gelap. Terus itu nggak apa-apa. Jadi terus Tetap lanjut ya. kelihatan nggak? Tetap kelihatan nggak, Pak Wahyudi? Tetap Wahyudi. Iya. Tetap lanjut ya. Baru mau membuktikan ini acara fun tapi tiba-tiba mati. Iya. Tidak direstui. Ya, lanjut. Ya, kita juga udah kedatangan dari dosen universitas apa ini? Rapi banget Ken. Rapi banget hari ini. Tadi abis kondangan saya. Oh, iya. Sekalian mampir ditelepon kan sama Pak manajer syuting. Berangkat lah. Yo, iya. Soalnya biasanya bajunya rawanan terus biasanya. Tapi radiasi kupu-kupu itu tak lepas. Oh iya, karena nggak ada kerahnya memang. Iya, Sulit. tak ikat tadi. Boleh saya lanjut? Monggo. Lanjut ya. Ya, jadi kita hari ini mau bahas tentang kerajaan gaib. Kerjaan gaib. Kerajaan gaib ini juga banyak juga yang nanya, cuman kita baru sempat hari ini kita untuk membahas. terang lagi. Itulah dia, karena habis gelap terbitlah terang. Itu. Udah. Lanjut ya. Iya, jadi kerajaan gaib, dan ini memang banyak banget pasti ceritanya. Khususnya juga saya juga pernah cerita ini bareng Mas Sigit waktu itu, di videonya juga ada tuh di episode keberapa, 100 ya? Apa yang anniversary Ojo Dume? Oh iya, yang di rumahku. Oke. Iya. Intinya katanya aku sempat melewati kerajaan gaib gitu. Gaib. Iya, dan sebelum jauh, kerajaan gaib ini apa sih, Ki? Gitu. Jadi memang kerajaan gaib ini adalah sosok tempat perkumpulan ya, tempat perkumpulan bangsa jin yang sudah modern dan sudah berbudaya. Jadi perkumpulan-perkumpulan di tanah Nusantara ini memang sangat banyak sekali. Tapi yang besar-besar, maksudnya yang sangat luas dan banyak penghuninya itu hanya beberapa gitu loh di daerah-daerah di Nusantara. Gitu. Iya, dan kalau menurut Om Semar sendiri bagaimana, Om? Iya bener, jadi kerajaan gaib di Indonesia itu banyak banget. Dan mungkin banyak yang belum tahu juga mengenai tempat-tempatnya ya. Detailnya di mana, mungkin yang terkenal di Pantai Selatan, Iya. ada Merapi, terus ada Alas Purwo, terus ya misalnya kayak yang kalau yang terbaru yang viral itu Saranjana. Oke. Saranjana itu di Kalimantan Selatan. Saranjana itu ceritanya Mas Ari Lasso Iya. pernah diundang manggung di suatu kota gitu di Kalimantan Selatan. Menuju ke sananya dia ditutup matanya biar nggak tahu lokasinya di mana. Akhirnya dia melakukan konser, cuman dia anehnya penontonnya cuman diem aja gitu. Rame, cuman diem. Cuman pas saya main, saya main, dia keluar dari panggung, terusnya nggak melihat orang. Waduh. Harusnya dengan jumlah orang ribuan seperti itu, ya bubarnya nggak akan secepat itu sih. Ya, harusnya ada res-resannya, masih ada yang antri atau gimana ya? Belum banyak pedagang-pedagangnya. Iya, untungnya cuma dibayar sih. Oh, tetap dibayar? Dibayar, Dan- bukan pakai daun. Nah bayar. iya, aku penasarannya gitu, apakah ngefek ya? Tapi ternyata dibayar dan aman ya? Dibayar, Pulang apa ya? dibayar dan aman. Dan juga ada beberapa teman juga yang ceritanya ada artis dangdut juga ya, Om? Ya, Nabila Gomez ya, Nabila Gomez. Beliau juga pernah cerita mirip seperti itu juga. Di wilayah Di tempat yang sama, kota yang sama. Saranjana.
Saranjana. Terus aku lupa ini di daerah yang sama, di pulau yang sama atau tidak. Sahabatku ada Ki, Mas Bowo namanya. Dia tuh kerjaannya itu memetakan daerah Ki. Di Google dia dapat. Di Google nih kelihatan Ki, ada nih Google Map nih. Wah ini ada daerah nih, ini ada pemukiman. Pas lihat, wah tidak ada apa-apa. Dia bersama tim 3 hari ngalor ngidul. Kok nggak ada, kok nggak bisa. Sampai akhirnya beliau dan teman-teman di masjid datang ke masjid, terus sepertinya dilihat lah sama pemuka agama sekitar dan warga sekitar. Mas kok bingung gitu ya? Iya kok bingung, Mas mau kemana? Ini Pak, saya karena temanku ini juga dari instansi pemerintah juga kalau nggak salah Ki, atas namanya waktu itu. Terus dia bilang ke warga, saya mau pemetaan kayak gini-gini. Oh ke situ Mas, memang itu harus. Udah akhirnya dia melakukan ritual lah, cuman alhamdulillah ya nggak yang aneh-aneh juga sih, suruh sholat aja dan segala macam. Ada lah, hadirlah gapuranya gitu. Oh, langsung kelihatan gitu tampak ya. Nah, kejadian-kejadian seperti itu Ki. Nah, itu sebenarnya apakah masih eksis kah sampai hari ini? Ini buktinya sih kalau dari bukti-bukti tadi masih eksis Ki. Sangat eksis. Jadi memang kerajaan-kerajaan gaib di Nusantara dan juga mereka-mereka ini juga mengetahui tentang perilaku-perilaku manusia di sekeliling mereka, dan mereka juga ingin maksudnya berkomunikasi secara langsung, tapi juga mereka tidak mau diganggu. Maksudnya kita saling menjaga, jangan sampai berbuat kerusakan di tempat mereka, dan mereka juga nggak akan buat kerusakan di manusia. Itu memang dari Sabang sampai Merauke itu ada banyak Mas. Banyak banget. Dan dari Om Semar apa nih pengalaman yang paling unik, atau Om Semar pernah baca artikel yang dari viral? Pengalaman yang paling menyeramkan ya? Iya, mungkin sebenarnya kalau aku bisa berpendapat, sebenarnya kerajaan jin yang paling serem ya, bisa dibilang serem ya, itu yang menurut pendapatku pribadi ada di laut sih. Laut. Jadi memang dari kerajaan-kerajaan laut, kerajaan gaib yang ada di laut yang berbudaya itu, maksudnya yang nggak banyak mengganggu lah ya, itu ada di laut pantai selatan. Mereka yang berbudaya gitu. Maksudnya dia mengeluarkan maklumat supaya jangan melakukan ini, biar nggak terjadi gesekan antara jin dengan manusia gitu. Cuman ada juga yang bisa aku bilang ganas, itu ada di Masa Lembo. Deskripsikan ganas. Jadi Masa Lembo itu adalah bisa dibilang semacam segitiga bermudanya Indonesia lah. Karena memang kalau di daerah Sulawesi, Sultra ya kalau nggak salah. Jadi dia itu memang kalau ditarik garis itu semacam selat gitu Mas. Jadi sebenarnya kayak jaraknya sih nggak terlalu panjang, cuman dikelilingi sama beberapa pulau yang kalau ditarik garis terus seperti segitiga. Nah itu seremnya adalah karena memang ketika kapal-kapal lewat situ banyak terjadi kecelakaan. Yang paling besar itu adalah kecelakaan kapal Tampomas tahun 81, di mana menelan korban yang cukup banyak, dan jumlah korbannya pun sedikit menggelitik lah angkanya. Kenapa tuh? 666 yang meninggal. Dan di rekaman semacam black box kapalnya itu, yang diteriakkan nakodanya sebelum jatuh ke laut, tenggelam laut, adalah sabotase. Jadi sepertinya sebelum dia meninggal dia melihat sesuatu hal yang aneh gitu. Karena sebenarnya kapal Tampomas itu terhitung baru lah, terhitung bagus lah saat itu ya. Jadi mungkin kalau misalnya bisa disamakan dengan Titanic gitu ya, ini kapal baru. Cuman ada aneh itu kenapa bisa kalau di secara datanya itu adalah tenggelamnya karena terbakarnya di ruang mesin gitu. Karena orangnya ngerokok di situ terus ngebuang terus terbakar. Itu menurut versi media officialnya lah ya. Cuman kalau menurut versi rekamannya, teriakan terakhir sebelum dia masuk ke dalam laut lah sabotase. Sabotase gitu. Apakah ada kejadian lain selain itu? Juga banyak di situ. Banyak. Jadi kalau yang sebelum yang akhir ini memang kecelakaan tenggelam, cuman nggak menimbulkan korban banyak ya, cuma 16 orang dari total 1000-an lah itu kapal penyeberangannya gitu. Cuman memang kalau dari sisi ilmiahnya
emang ombaknya besar sekali gitu. Ya. Ombaknya besar sekali dan sering ada pusaran-pusaran air yang memang timbul mungkin akibat dari letak-letak pulaunya ya. Ya. Aku juga nggak tahu, mungkin nanti bisa teman-teman bisa bantu. Cuman sering muncul pusaran-pusaran gitu di daerah itu. Jadi Ya. Jadi Tugu Sukmo ya. tadi yang Oh. cerita Om Semar itu ternyata begini. Hmm. Di Selat Masalembo pada saat itu terjadi pernikahan besar-besaran antara jin di daerah Masalembo dan di utaranya. Jadi si kapal yang notabene isinya manusia ini nggak tahu kalau dia itu mengganggu iring-iringan pengantin gitu loh. Ya. Akhirnya ditawan gitu. Jadi saya tanya tadi, kenapa kok kamu bisa nawan? Karena dia manusia sudah melanggar perjanjian apa yang dibuat dari zaman dulu. Jadi ada tata cara unggah-ungguhnya, gimana caranya supaya kita tidak mengganggu dia dan dia tidak mengganggu kita. Itu ada unggah-ungguhnya. Nah, itu kadang manusia tuh menganggap sepele hal-hal seperti itu. Akhirnya terjadilah hal-hal yang nggak diinginkan. Iya, iya. Nah, seperti itu. Gitu, Ini berkaitan nggak sih Ki Adek dan Om Semar tentang belakangan nih belum sebulan ada kejadian seorang anak yang naik Gunung Guntur kalau nggak salah, Ya. menghilang 5 hari. Cuman beliau berasanya katanya cuman 2 hari doang. Betul. Sorry maaf. 2 jam. Cuman beberapa jam dia. Cuma beberapa jam dan dia hanya melihat siang doang. Ya. Padahal dia hilang tuh 5 hari. Ya. Nah, apakah itu juga termasuk dia masuk ke kerajaan atau Iya. gimana tuh? Pasti. Kalau itu versinya beda lagi. Jadi kalau menurut saya yang di Gunung Guntur itu, jadi ingin bangsa jin di daerah Gunung Guntur Garut itu ingin mendapatkan status, mendapatkan status tentang keberadaan mereka. Jadi nanti begitu anak ini pulang, dia bisa menceritakan ke manusia yang lain untuk berhati-hati atau untuk tidak melakukan hal-hal yang sangat negatif di wilayah mereka. Karena kan tahu sendiri anak-anak suka ada yang minum minuman keras atau bahkan perbuatan asusila, itu kan nggak baik. Itu dia memperingati dengan cara satu anak itu diajak ke kehidupan mereka di dunia mereka, dimensi mereka untuk memberitahukan kalau keberadaan jin itu ada di sana. Jadi monggo silakan manusia itu untuk ada unggah-ungguhnya. Gitu. Berarti hal ini membuktikan bahwa ini dong Ki dan Om, mereka ini beliau-beliau yang di kerajaannya juga membutuhkan eksistensi. Maksudnya kita tuh ada loh gitu. Iya. Gitu ya Om. Ya pasti seperti seperti pengalaman kita beberapa hari lalu ya. Kita kan mendapat semacam broadcast message ada orang tua yang hilang. Oh iya. Yang kemarin yang akhirnya sekarang ditemukan gitu. Alhamdulillah. Dan orang tuanya mengaku saya cuma pergi sejam, hilangnya 2 hari 3 hari. Dan itu mungkin itu salah satu caranya mungkin sebagai makhluk gaib nih daerah sini. Iki loh. Ya. Ini daerah gua nih gitu ya Ki ya. Iya. Jadi, Dia ingin menunjukkan eksistensi mereka. Seperti kan kalau di wilayah Sumatera ada namanya di lereng Gunung Merapi yang ditempatin oleh Pasar Datuk Bubrah Panglima gitu ya? Kumbang. Enggak, Datuk Panglima Kumbang di Gunung Merapi Sumatera Barat. Oh, oke. Marapi. Iya. Marapi. Iya. Itu dari bahasa. Terus ada juga yang di Gunung Krakatau, ya kan, Mbah Krakatau itu berbentuk naga. Terus sampai ke Pulau Jawa Barat ini daerah Kulon ada, terus sampai Gunung Salak, sampai ke timur yaitu wilayah Alas Purwo gitu. Ya. Dan eksistensi beliau-beliau yang dalam bentuk kerajaan dan berkomunitas ini Ki dan Om Semar, mereka itu ikut andil nggak sih dalam rangka pertahanan Nusantara secara fisik maupun non fisik? Pasti. Karena biar bagaimanapun mereka itu hidup di tanah Nusantara dan merasa hidup berdampingan dengan manusia. Jadi mereka pun menjaga kelestarian apapun yang ada di tanah Nusantara. Apapun. Jadinya walaupun secara politik, secara ekonomi, secara sosial mereka ikut campur. Jadi sebenarnya kalau misalnya Mas Didra juga memperhatikan posisi istana di Jogja, istana di Solo, itu pasti ada suatu tempat yang memang ruangan pertemuan antara Raja Jogja, Raja Solo untuk bertemu dengan perwakilan dari
kerajaan laut selatan. Selalu ada ruangan seperti itu. Jadi memang Wonogiri juga ada. di mana? Ibu Kantor Bupati Wonogiri. Nah, ya jadi sebenarnya budaya Indonesia itu sudah mengajarkan bahwa kita tuh harus hidup berdampingan terus. Bukannya kita menganggap musuh, bukan kita menganggap dia nggak ada, gitu. Kita harus akui bahwa mereka ada. Bukan juga untuk menyembah, Bukan ya? menyembah, Iya. bukan takut, Iya. enggak. Cuma kita hidup berdampingan. Gitu. Berdampingan. Jadi sebenarnya ya kita memperlakukan sebagai makhluk ya sesama makhluk Allah aja gitu. Dan punten ini juga yang dilakukan Syekh Subakir di Pakutanah Jauh bukan sih? Iya, ya itu salah satunya. Salah satunya. salah Maksudnya satunya. dalam rangka untuk hidup berdampingan gitu ya. Iya. Bener Ki? Betul. Pasti. Yang di Gunung Talang itu kan. Gunung Tidar. Gunung Tidar, Gunung Iya, Talang. Gunung itu. Tidar. Dan ini benar, aku insya Allah sih nggak gumun, cuma kok ini kayak berasa deburan ombak ya? Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Ya insya Allah juga kita mungkin intinya sih saling mengingatkan dan lagi-lagi jangan takut ya Om ya. Enggak, jangan dibuat takut. Jangan dibuat takut atau serem. Iya, karena memang sebenarnya kita cuma harus hidup berdampingan aja. Dan aku juga baru tahu tadi mengenai info dari perwakilan Badan Masa Lembo bahwa sebenarnya kecelakaan itu dia akibatkan karena nyelonong di acara. betul. Ya bayangkan aja misalnya kalian gitu ada punya acara terus ada nyelonong gitu kan. Nyelonong. Iya, mereka akan marah. Bukan marah. Seperti tadi ada kejadian, monggo di googling, saya juga nggak tahu kejadian apa, cuman tadi saya dibilangin pernah ada kejadian pesawat Garuda itu nabrak bukit atau gunung di wilayah Medan. Tambora. Enggak, di wilayah Medan, Sumatera Utara. Itu ternyata menurut si orang kerajaan sana, jadi kapal itu menabrak tower besarnya mereka ditabrak, dan sang raja marah dan memerintahkan untuk menawan semua isi dari penumpang di pesawat. Sibolangit bukan? Iya. Oh, si bola. Saya kurang tahu. 234 orang tewas. Pokoknya Dua dia bilang ada bukit, ada gunung. 2, 3, 4 jumlahnya pasti dia selalu kayak memberitahu gitu. Itu Tahun 97 Ki. mungkin kali ya. Boleh saya bacakan dulu kali ya? Boleh. Sekilas ya. Monggo. Karena sudah disebut oleh Ki Adek tadi. Tanggal 26 September tahun 1997, pesawat Garuda Indonesia Airbus A300 B4 dengan nomor penerbangan GA152 jatuh terbakar di Desa Buah Nabar, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara jam 1.18. Garuda itu. Garuda. Tanpa menyinggung korban yang sudah terdimension di cut omongan gue ya. Tanpa menyinggung korban, bahwa kejadian ini menurut kami begini, ya kesalahan ada di kami. Ya tanpa menyinggung korban yang berjatuhan pada saat itu, ini hanya pandangan lain menurut tim Ojo Dume ya. Ya, pandangan dimensi yang berbeda. Ya, dan barusan juga Ki Adek ternyata berkomunikasi dapat jadi ternyata kalau dari sisi metafisika gimana? Ya, itu dia. Jadi mereka ingin keberadaan mereka tuh dihormati, karena kita juga begitu. Kita ambil contoh aja, ada rumah serem sedikit, kita panggil ustadz, panggil dukun untuk mengusir mereka. Karena keberadaan mereka mengganggu kita akan marah akan hal itu. Begitu juga mereka di perkampungan mereka, jika ada manusia yang nyelonong tanpa unggah-ungguh, istilahnya tidak ada sopan santun atau apapun, mereka akan marah. Apalagi bangsa jin itu marahnya lebih besar daripada bangsa manusia. Kayaknya mau Ki Ya, selanjutnya. jadi semarah-marahnya manusia itu sesabar-sabarnya bangsa jin. Semarah-marah manusia Mereka paling sabar. itu di bangsa jin. Gimana mereka marah? Ya, kayaknya menanggapi fenomena zaman sekarang adalah ya sejujurnya kan makin kesini yang generasi muda juga mungkin tidak tahu ternyata ada perjanjian, ternyata ada unggah-ungguh. Iya. Kayaknya sebelum kita dapat kecelakaan atau musibah, sebaiknya kita harus saling mengingatkan kali ya. Betul, dan berdoa yang penting. Dan berdoa bahwa maksudnya intinya kita harus tetap ingat di tanah Nusantara, di tanah Jawa ini kita hidup berdampingan dengan bangsa jin Iya. gitu ya. Om. Jadi dengan doa itu, jika kita berpergian, kita berdoa dan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu energinya berbeda. Jadi makhluk pun
terasa oh ini udah terlindungi, jadi nggak bisa diganggu, jadi oke aja. Tapi kalau kita berbuat sembrono tanpa doa, malah senang-senang, happy nggak karuan, itu akan menjerumuskan kita. Kecuali kita tinggal di New York, Brooklyn, mungkin kali ya. Walaupun emang jin di mana-mana, cuman kan banyak jin yang berbudaya itu di Nusantara. Sepertinya itu yang ingin, semoga bisa menjadi bahan diskusi dan bahan renungan teman-teman, apalagi yang punya adik-adik, mohon saling diingatkan ya Om. Iya. Jangan sampai nunggu mereka menunjukkan eksistensinya, tapi dari awal memang kita sudah ada unggah-ungguhnya Ki ya. Iya. Luar biasa, dan udara makin dingin. Saya juga merasakan energi di daerah lambung kiri Ki. Oh, itu sudah mulai kosong. Udah mulai kosong. Iya. Oke. Udara mulai nusuk, mencelekit. Jadi kayak kita butuh ritual. Betul. Memasukkan bumbu kacang ke dalam mulut. Akhir kata, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Jika ada info-info yang keliru, mungkin boleh ditulis di kolom komen atau langsung DM Instagram kita di @pajudumeseries, dan juga ingin menambahkan bahwa ini adalah pendapat pribadi. Iya. Jadi kalau misalnya memang ada yang salah kata, kami mohon maaf. Oke, akhir kata saya Didra Rashid. Saya Om Semar. Saya Ki Adep. Assalamualatikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep your right on the stars and your feet on the ground.